Perkenalkan, nama saya Risalah Valentina Yoga Ananda dengan NIM 210020079, Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Sebelumnya saya minta maaf kepada dosen karena baru bisa men-take video sekarang, karena pada minggu kemarin saya dalam keadaan sakit dan tidak mengikuti seluruh kegiatan kuliah pada minggu kemarin. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali materi yang telah Bapak sampaikan di video tersebut tentang komunikasi internal dalam organisasi. Fungsi utama dari pesan dalam organisasi dari berbagai sumber dari pakar organisasi dunia itu ada 4 fungsi utama. Yang pertama, menurut pendapat Kahn and Kate, bahwa fungsi pesan dalam komunikasi sebuah organisasi atau lembaga itu terkait dengan produksi, pemeliharaan, penerimaan, dan pengelolaan organisasi. Yang kedua, pendapat dari Reddy, ada 3, yaitu untuk pelaksanaan tugas, untuk pemeliharaan, dan untuk kemanusiaan. Yang ketiga, menurut Thayer ada 5 fungsi. Yang pertama, untuk memberikan informasi. Informasi yang disampaikan dalam organisasi bagaimanapun, kapanpun itu adalah untuk menyebarkan informasi. Yang kedua, pesan yang disampaikan itu untuk membujuk seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan dengan apa yang diinginkan. Yang ketiga, garis perintah. Pesan yang disampaikan bermaksud untuk memberikan perintah. Yang keempat, memberikan instruksi. Dan yang kelima, mengintegrasikan organisasi. Organisasi terdiri dari orang, perbagian diintegrasikan semuanya menjadi satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan. Yang keempat, ada menurut pendapat dari Greenberg menjelaskan 4 fungsi utama dari pesan yang terkirim. Yang pertama, untuk mengatur suatu termasuk pekerjaan, mengatur pola yang terjadi dalam sebuah organisasi sehingga mereka bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua, untuk melakukan pembaharuan, bahwa melalui pesan segala sesuatu yang sifatnya untuk membaharui itu bisa dilakukan. Artinya, informasi itulah yang akan disebarkan sehingga pembaharuan terjadi dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, integrasi. Sama dengan Thayer tadi, organisasi itu adalah bagian-bagian terpisah. Mereka melakukan bagian masing-masing, tetapi organisasi adalah suatu kesatuan, tidak mungkin secara parsial akan bekerja sendiri, karena tujuan utamanya adalah tujuan organisasi mengintegrasikan semuanya. Yang keempat, memberikan informasi sekaligus instruksi. Pesan itu sebagai informasi buat semua orang, sebagai instruksi yang juga melakukan apa dan seperti apa. Dari 4 pendapat pakar itu ada 4 fungsi yang dapat kita ambil. Yang pertama, pesan tugas. Maksudnya adalah pesan-pesan yang berkenaan dengan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi melalui informasi atau penyebaran pesan yang disampaikan oleh para pengambil kebijakan. Yang kedua, fungsi pesan pemeliharaan. Pesan pemeliharaan ini berhubungan dengan pencapaian dari output, bagaimana informasi, bagaimana pesan yang berkembang itu diharapkan mampu menjaga ritme proses komunikasi yang terjadi. Jadi, setiap orang bekerja sesuai aturan main yang ada. Jika salah satu tahu akan bertanya pada siapa, apakah akan menyelesaikan atau bagaimana. Yang ketiga, fungsi kemanusiaan. Fungsi kemanusiaan langsung diarahkan ke orang-orang yang memang ada dalam sebuah organisasi dengan mempertimbangkan sikap mereka, budaya mereka, pemenuhan kebutuhan hak dan kewajiban. Artinya, yang membuat sebuah lembaga hidup, yang membuat sebuah lembaga bertahan itu adalah kinerja dari orang-orang, dari manusianya. Yang 4, fungsi pesan pembaharuan. Pembaharuan akan terjadi melalui fungsi-fungsi pesan atau informasi yang disebarkan yang dikirim melalui jaringan yang jelas sehingga setiap orang akan mengikutinya. Jaringan informasi formal itu biasanya mengalir dari atas ke bawah ke atas atau horizontal. Pada prinsipnya, jaringan komunikasi itu dibagi menjadi jaringan formal dan informal. Dari sisi jaringan formalnya, formal berarti saluran yang ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan secara legal
yang tidak dapat dipungkiri oleh organisasi. Ada 3 bentuk utama arus pesan atau jaringan pesan dalam komunikasi formal. Yang pertama, downward communication. Komunikasi kepada bawahan berarti dari atas ke bawah, dari pimpinan ke bawahan. Komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan pesan berkenaan dengan tugas-tugas perintah dan tugas yang dimaksudkan lebih terkoordinasi ke arah pesan yang kita sebut sebagai pesan pemeliharaan tadi. Pendapat Lewis mengatakan untuk menyampaikan satu tujuan atau satu maksud untuk merubah sikap, bahkan menghilangkan kecurigaan yang timbul karena salah informasi. Mencegah kesalahpahaman karena kurangnya informasi itu adalah maksud dari komunikasi ke bawah atau downward communication. Tipe-tipe downward communication meliputi pertama, instruksi tugas. Pesan yang diinformasikan kepada bawahan apa sebenarnya diharapkan mereka dan bagaimana mereka seharusnya melakukan pesan itu. Yang kedua yaitu rasional pekerjaan, adalah pesan atau informasi yang menjelaskan tentang tujuan dan aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas itu dengan aktivitas lain dalam organisasi atau objek aktivitas organisasi. Yang ketiga, ideologi. Pesan ideologi mencari sokongan antusiasme atau anggota-anggota organisasi lain yang banyak guna mendapatkan loyalitas mereka, moral kerja, dan motivasi dalam bekerja. Semakin tinggi loyalitas, semakin tinggi pengaruh pesan yang disampaikan oleh pimpinan tadi. Maka cenderung akan semakin tinggi pula tingkat loyalitas, moralitas, dan motivasi para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. 4. Informasinya sendiri. Informasi pesan dimaksud adalah memperkenalkan bawahan dengan praktek-praktek organisasi, memperkenalkan bawahan terkait dengan aturan-aturan organisasi, berbagai keuntungan kebiasaan yang tidak berhubungan dengan instruksi atau rasional. Yang kelima, balikan. Balikan adalah pesan atau informasi yang isinya adalah informasi mengenai ketetapan individu, ketetapan setiap orang, setiap sumber daya manusia yang ada di lembaga atau perusahaan itu dalam melakukan pekerjaannya. Semua bentuk downward communication atau komunikasi ke bawah itu dipengaruhi oleh struktur hierarki dalam organisasi. Pesan ke bawah cenderung bertambah karena pesan itu akan bergerak melalui tingkat hierarkinya masing-masing. Tidak zigzag, tidak original, sesuai dengan aliran masing-masing. Yang kedua adalah upward communication, yaitu pesannya mengalir dari bawahan kepada atasan atau dari tingkat level yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki tadi. Misalnya, jika si X di bagian A, maka ia harus ke pimpinan A dulu, tidak langsung ke pemimpinan puncak. Tujuan dari upward communication ini memberikan kebalikan atas instruksi atau kebijakan-kebijakan segala sesuatu yang disampaikan oleh pimpinan mengambil kebijakan. Goldenberg menyatakan komunikasi ke atas berfungsi sebagai balikan bagi pimpinan yang memberikan petunjuk tentang keberhasilan suatu pesan yang disampaikan kepada bawahan dan dapat memberikan stimulasi kepada seluruh orang yang ada yang menjadi bawahan tadi untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan bagi departemen atau bagian lembaga. Seorang pimpinan haruslah mendapat informasi dari bawahannya karena fungsi utama dari komunikasi itu adalah mendapatkan data, fakta, keinginan, harapan sehingga itu menjadi stimulasi untuk membuat kebijakan-kebijakan. Yang diharapkan dari supervisor dan pimpinan sehingga harus mendapatkan informasi dari bawah itu melalui komunikasi. Yang pertama yaitu apa yang dilakukan oleh bawahan. Yang kedua, menjelaskan masalah pekerjaan yang tidak terpecahkan. Yang ketiga, menawarkan saran atau berbagai ide yang tujuannya menyempurnakan unit bagian organisasi. Yang keempat, menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan dari karyawan. Dalam penyusunan program organisasi ke atas, ada prinsip yang perlu dipedomani oleh pimpinan dan prinsip tersebut ada tujuan menurut Plainty. Yang pertama, program komunikasi. Program komunikasi ke atas yang efektif harus terencana dengan baik. Yang kedua, program komunikasi ke atas harusnya berlangsung terus-menerus. Ada media yang disediakan untuk terus meminta pendapat, saran, apa yang
dirasakan oleh karyawan terkait pekerjaan mereka, kepuasan mereka. Yang ketiga, prinsip komunikasi ke atas yang efektif menggunakan saluran yang rutin. Yang keempat, program komunikasi ke atas akan menjadi efektif dengan menentukan esensi keefektifan penerimaan ide-ide yang menyenangkan dari level yang lebih rendah. Yang kelima, program komunikasi ke atas yang efektif untuk memerlukan pendengaran yang objektif. Yang keenam, program komunikasi ke atas memerlukan tindakan atau respon terhadap masalah. Yang ketujuh, menggunakan bermacam-macam media dan metode untuk menunjukkan arah informasi tadi. Tiga, yaitu horizontal communication, yaitu pesan di antara orang-orang yang tingkatnya otoritas di dalam organisasi itu relatif sama. Karyawan dengan karyawan, pimpinan dengan pimpinan. Ada juga diagonal, kepala bagian A berkomunikasi langsung dengan karyawan bagian B. Pesan ini berhubungan dengan tugas-tugas pekerjaan, pemecahan masalah, dan sebagainya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diambil pelajarannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.